Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Judul firman Tuhan pagi hari ini yaitu segenap hati. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita sering mendengar ayat ini berkali-kali. Atau mungkin ayat ini menjadi ayat emas kita dalam kehidupan kita. Nah, dari ayat ini kita bisa mendapatkan sesuatu pelajaran yang penting. Bahkan pelajaran yang cukup berharga yang kita mau miliki di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ayat ini mengajarkan dalam kita melakukan segala sesuatu. Ya, apapun itu lakukanlah dengan segenap hati. Ya, lakukanlah dengan segenap hati. Segenap hati berarti sungguh-sungguh. Segenap hati berarti rajin. Segenap hati berarti tekun. Nah, ini yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat Kolose. Nah, prinsip ini pula yang harus kita pegang dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Prinsip ini bisa kita terapkan di dalam dunia kerja, ya, dalam pelayanan, dalam berumah tangga, dalam bersekolah dan sebagainya. Karena waktu kita melakukan itu dengan segenap hati, sungguh-sungguh rajin, kita pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Waktu kita ini melakukan dengan segenap hati kita, tentu hasilnya berbeda dengan yang lain. Pasti hasilnya lebih memuaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tapi banyak juga di luar sana banyak orang menerapkan suatu prinsip yang salah. Mereka masih memakai suatu prinsip yang asal. Apa prinsip asal ini? Prinsip yang asal ini adalah dalam mengerjakan segala sesuatu tidak perlu mengarahkan tenaga, pikiran dan perasaan. Semua dilakukan secara asal-asalan. Asal cepat selesai, tidak peduli hasilnya. Asal mengerjakan, asal mengumpulkan, asal hadir, ya, tidak punya kontribusi apa-apa di sana. Jangan berharap hasil yang baik kalau kita dalam mengerjakan segala sesuatu hanya asal-asalan. Jangan berharap sesuatu yang memuaskan kalau kita mengerjakan hanya sekedar asal-asalan. Mari lakukan segala sesuatu dengan segenap hati, firman Tuhan katakan. Lakukan dengan segenap hati, serius, lebih sungguh-sungguh dan rajin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apapun tugas, apapun kepercayaan, pekerjaan yang diberikan dalam kehidupan kita, kita mau lakukan itu dengan segenap hati kita. Kita mau lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kita mau lakukan itu dengan rajin. Kalau kita ingin dapatkan hasil yang terbaik, hasil yang sempurna, hasil yang berbeda dengan satu dengan yang lain, lakukanlah dengan segenap hati kita. Tentu ini bukan sesuatu yang sangat mudah kita lakukan. Nah, bagaimana caranya? Firman Tuhan mengajarkan lakukanlah segala pekerjaan itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu garis bawahi seperti untuk Tuhan. Artinya kita berkarya, kita bekerja, kita melakukan aktivitas apapun semata-mata untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, orang yang bekerja untuk Tuhan pasti melakukan pekerjaan tersebut secara totalitas. Baik tenaga, pikiran, perasaan, semua dicurahkan. Orang yang melakukan pekerjaan untuk Tuhan pasti kerjanya tidak asal-asalan.
asal selesai, asal mengerjakan dan sebagainya. Sebaliknya, orang yang melakukan pekerjaan bagi Tuhan pasti penuh keseriusan, pertimbangan yang matang, perencanaan yang matang dalam melakukan semuanya secara totalitas. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pesan apa bagi kita pagi hari ini? Firman Tuhan, apapun kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin engkau seorang guru, mungkin engkau seorang pekerja, mungkin engkau seorang buruh dan sebagainya. Ya, lakukanlah pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan segenap hati, dengan penuh keseriusan dan kerajinan. Lakukanlah seperti untuk Tuhan, maka engkau akan mendapatkan hasil yang memuaskan, hasil yang berbeda. Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kalau kita rajin, kalau kita tekun, kalau kita sungguh-sungguh, percayalah Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Percayalah Tuhan menyediakan berkat-berkat yang khusus bagi kehidupan kita yang melakukan dengan segenap hati. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini yang boleh saya sampaikan kiranya menjadi berkat bagi kita semua pagi hari ini. Mari berdoa bersama-sama dengan saya pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing sebelum kami melakukannya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami semua. Apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami ini Tuhan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan dengan segenap hati kami. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kiranya kemampuan Tuhan, Roh Kudus-Mu terus memampukan kami, memimpin kami untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang kekurangan Engkau limpahkan dengan berkat-berkat yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar semakin hari semakin bertambah.